dan bahan akan dibacakan oleh Bisa Izatul Umah. Untuk langkah kegiatan akan dibacakan oleh M. Rizky Ardiansyah dan Satria. Untuk landasan teori akan dibacakan oleh Wildan, M. Rizky Akbar, dan Awan. Untuk data pengamatan akan dibacakan dan dipresentasikan oleh Jasmine. Untuk analisis dan pembahanan akan dibacakan oleh Adela dan Jihan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Tamara. Nah, untuk firmannya akan dibacakan oleh Aura. Langsung saja kita ke tujuan. M. Raffi Maulana. Tujuan merancang dan membuat miniatur kursi terbang sederhana menggunakan bahan bekas. Tujuan kedua, identifikasi perubahan bentuk energi yang terjadi pada rangkaian. 3. Menjelaskan konsep dasar hubungan antara energi listrik dan energi gerak atau kinetik. Dan keempat, memahami bahwa prinsip kerja motor atau dinamo melibatkan gaya magnet elektromagnetisme. Selanjutnya, alat dan bahan akan dibacakan oleh Denisa Izatul Umah. Untuk alat yang pertama ada gunting atau cutter, yang kedua ada lem tembak atau lem kot lainnya, yang ketiga penggaris, dan yang keempat spidol. Dan untuk bahan, yang pertama ada alat, yang kedua ada tiang, yang ketiga ada atap putar, yang keempat kursi, yang kelima penggantung, yang keenam lengan, yang ketujuh sumber listrik, yang kedelapan penggerak, dan yang kesembilan penghubung, dan yang kesepuluh adalah opsional. Untuk sebuah saklar kecil. Nah, selanjutnya presentasi langkah kegiatan akan dibawakan oleh M. Rizky Ardiansyah dan rekannya satu. Selanjutnya ada langkah kegiatan yang akan dibawakan oleh M. Rizky Ardiansyah bersama rekannya satu. Langkah kegiatan pertama, siapkan alas, letakkan papan atau kardus tebal, ukuran kurang lebih 20 x 20 cm. Yang kedua, buat tiang seperti ini. Lalu rekatkan sedotan yang kaku, gulung kardus secara vertikal atau tegak lurus tepat di tengah alas. Yang ketiga itu pasang dinamo, itu di atas tiang. Lalu arahkan bagian kecil yang berputar menghadap ke atas. Yang keempat, siapkan atap putar seperti ini. Atap putarnya, ambil kardus lingkar, buat bentuk lingkaran, buat lubang kecil di tengahnya, paskan dengan poros dinamo. Lalu selanjutnya yang kelima, pasang lengan, tempelkan potongan sedotan lengan di sekeliling pinggir kardus lingkaran merata. Yang keenam, buat kursi, lubangi sedikit bagian pinggir tutup botol, ikatkan benang atau kawat pada setiap tutup botol. Yang ketujuh, gantung kursi. Gantung setiap kursi atau tutup botol di ujung lengan sedotan yang sudah dipasang di atap putar. Lalu yang kedelapan, pasang atap putar. Langkah keempat, ke poros dinamo yang sudah dipasang di tiang. Lalu yang kesembilan, buat rangkulan listrik atau kabel listrik. Hubungkan kabel dari tempat baterai ke dinamo, lalu kedua kutub dinamo ke motor pasangkan ke saklar. Lalu yang ke-10, lakukan uji coba terlebih dahulu. Nyalakan saklar atau hubungkan kabel terakhir ke tempat baterai. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan langkah percobaannya, kita ada yang namanya landasan teori. Teori bagaimana ini bisa bergerak. Kepada Awan, Rizky Akbar, dan Wildan, dipersilakan. Baca nih. Landasan teori, hukum yang menjelaskan. Yang pertama ada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik yang merupakan prinsip dasar generator dan transformator. Ketika flux magnet melalui kumparan berubah, maka akan terbentuk GGL induksi atau tegangan induksi. Rumusnya adalah E sama dengan negatif N dV per dt. Yang kedua, hukum Lenz. Hukum Lenz menjelaskan arah arus induksi sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan menolak perubahan flux yang menyebabkan induksi itu. Yang ketiga ada hukum Gauss.
Hukum Gauss untuk magnetisme menjelaskan hubungan antara muatan listrik dan medan listrik serta menyatakan bahwa tidak ada muatan magnetik tunggal atau monopoli magnetik fluks magnet total melalui permukaan tertutup. Artinya tidak ada muatan magnet, yaitu dan rumusnya adalah VE sama dengan V dalam per EN dan VB sama dengan 0. Ini yang ya. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik dan medan listrik yang bergerak dalam medan magnet yang menjadi datar cara kerja motor listrik. Gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Rumusnya F dengan Bill sin delta atau medan magnet dengan μ0 kali kuat arus per 2V. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Pertama hukum arus junction, total arus masuk dan total arus keluar. Kedua hukum tegangan loop, kedua tegangan lalu loop sama dengan rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, sigma V sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum Coulomb. Adalah gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan. Rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Selanjutnya ada hukum yaitu tegangan rebanding dengan arus dan hambatan. Rumusnya adalah V sama dengan V per R. Lalu ada hukum Biot-Savart, yaitu hukum yang menyatakan bagaimana medan magnet di suatu titik dipengaruhi oleh arus listrik yang mengalir. Di awal beratnya bergantung pada arus, jarak, sudut, dan elemen sepanjang kawat. Rumusnya adalah dB atau dengan NO per 4Pi per IDL sin total per R pangkat 2. Lalu hukum Ampere, yaitu menjelaskan bagaimana arus listrik menghantarkan medan magnet dengan rumus total B dikali DL dengan NO per I. Jadi contohnya kursi terbang bekerja berdasarkan prinsip motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Proses ini dijelaskan oleh berbagai hukum listrik dan magnet. Terima kasih atas penjelasan landasan teori mengapa tentang ini bisa dapat bergerak. Selanjutnya setelah dibuat pasti diuji coba. Nah, untuk diuji coba ada data pengamatan yang akan dibawakan oleh Jasmine sekalian meragain bagaimana kursi ini tuh dapat bergerak. Di sini saya akan mencoba hasil pengamatan yang di dalam rangkaian yang sudah dibikin. Yang pertama itu sebelum saklar dinyalakan atau baterai belum terhubung, yang terjadi adalah dinamo akan diam dan kursi yang terjadi juga akan diam. Dan setelah itu, setelah saklar dinyalakan dan baterai terhubung, maka dinamo akan berputar dan kursi yang juga akan berputar. Terus setelah itu, saat saklar dimatikan dan baterai dilepas, maka dinamo akan diam dan kursi juga akan tetap diam. Selanjutnya yakni ada analisis dan pembahasan. Tadi kan udah diamatin, sekarang kita ada analisis dan pembahasan di mana ada soal dan kita akan mempresentasikan jawaban kepada Jihan dan Adela. Di sini ada soal 1. Energi apa yang tersimpan di dalam baterai sebelum rangkaian hubungan? Jawabannya, energi yang tersimpan di dalam baterai adalah energi kimia. Yang nomor 2, ketika saklar dinyalakan, rangkaian terhubung. Energi pada nomor 1 berubah menjadi energi apa
yaitu mengapa kursi itu botol bila ikut berputar dan terlihat terbang dan terangkat ke samping? Jawabannya, karena poros dinamo berputar gerakan ini diteruskan di keluar kursi atau lengkap kursi berbotol dan sedotan yang terpasang di atap atau di atasnya. Akibatnya kursi ikut berputar, gaya itu dan gaya render juga membuat kursi terlihat seperti terangkat keluar dan ke samping. Nomor 5, tantangan listrik magnet di dalam dinamo atau motor sebenarnya terjadi proses elektromagnetik arus listrik yang mengalir menciptakan medan magnet pada kumparan kawat di dalamnya. Medan magnet buatan ini berinteraksi tolak-menolak atau tarik-menarik dengan magnet permanen yang juga ada di dalam dinamo. Interaksi inilah yang memakainya untuk memakai. Menurutmu, jika kutub baterai positif dan negatif yang terhubung ke dinamo kita balik, apa yang terjadi pada putaran terbang? Jawabannya, jika kutub baterai dibalik, arah arus listrik dimasuk ke dinamo juga berubah. Ketika arus berubah arah, medan magnet pada kumpulan itu berubah arah. Akibatnya, arah putaran dinamo berubah. Kursi terbang akan berputar ke arah yang berlawanan dari sebelumnya. Jadi jika sebelumnya berputar ke arah searah jauhnya, setelah kutub dibalik maka kursi terbang akan berputar berlawanan arah jauh jam atau sebaliknya. Selanjutnya, terima kasih kepada Adela dan Intan. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang kita sampaikan kali ini. Kesimpulannya juga singkat dan padat dari kenapa ini bisa berputar. Kepada Tamara disilakan. Jadi di setiap kegiatan pasti ada kesimpulannya, dan kesimpulan dari kegiatan percobaan miniatur kursi terbang kami itu yaitu berdasarkan percobaan yang dilakukan, miniatur kursi terbang dapat bergerak karena adanya perubahan energi dari baterai menjadi energi listrik, lalu menjadi energi gerak pada motor akibat prinsip elektromagnetik. Putaran satu kali menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat kursi tampak terbang. Terima kasih kepada Tamara Cahyani. Sekarang kita ada pepatahnya. Pepatahnya, lumayan lah. Sekarang kita panggil yang akan membacakan pepatah dari nasihat kepada Aurel. Waktu dan tempat dipersilakan. Firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 5. Allah balik yang nama yang artinya dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini mengingatkan bahwa segala ilmu, kemampuan berpikir dan kecerdasan manusia dalam membuat atau memahami fenomena berasal dari Allah. Pengetahuan yang kita gunakan di dalam percobaan ini pun merupakan bagian dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam dipelajari. Shadaqallahul azim. Oke, sudah sampai di ujung presentasi kali ini. Terima kasih kepada Aurel yang sudah membacakan pepatahnya. Benar sekali kata Aurel, Allah menganugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dipelajari. Jadi kita tuh harus belajar dan mempelajari. Oke teman-teman, saya mewakili teman-teman saya yang presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah.